Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila maqatin nabiyyi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita untuk bersilaturahim, untuk mengkaji hukum-hukum syariat kita, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian fikih kita dengan kitab Matla'ul Badwain, masih lanjutan dari pembahasan rukun-rukun wudhu. Sekarang masuk kita kepada rukun wudhu yang keempat. Yang lalu bahwasannya disampaikan rukun wudhu itu ada 6 perkara. Yang pertama niat, dengan segala macam pembahasannya sudah kita bahas. Niat itu harus berbarengan dengan awal basuhan wajah. Niat itu bisa banyak macamnya. Boleh sengaja aku berwudhu, sengaja aku mengangkat hadas kecil. Banyak lagi macam yang disampaikan di dalam kitab-kitab, terlebih lagi kitab-kitab yang lebih tebal dari ini. Hanya saja perlu diingat, kalau seandainya niat, kalau kita berwudunya itu untuk memperbaharui wudhu belum batal tapi wudhu lagi bukan sunnah, maka jangan lupa di situ niatnya sengaja aku berwudhu saja atau sengaja aku memperbaharui wudhu. Tak sah kalau seandainya niatnya sengaja aku mengangkat hadas kecil, karena memang tajridul wudhu atau memperbaharui wudhu itu tak mengangkatkan hadas. Kenapa tak mengangkatkan hadas? Hadas tak ada, karena wudhu belum batal. Maka ulama katakan di dalam kitab-kitabnya tidak sah kalau berniat mengangkat hadas ketika memperbaharui wudhu. Kemudian yang keduanya membasuh wajah dengan segala pembahasannya. Batasan wajah kita sudah tahu, atas ke bawah, awal tempat tumbuh rambut sampai dengan ujung dagu, kanan kiri dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri, atau bahasa Arabnya watadul uzun, anak telinga. Nah, kemudian pastikan jangan ada yang melapisi wajah. Bagi perempuan, bedaknya hilangkan dulu, lipstiknya hilangkan dulu, celak mata hilangkan dulu, apapun yang sifatnya menutupi wajah itu dihilangkan dulu. Kemudian tangan sampai kepada siku itu dibasuh juga, itu rukun yang ketiga yang baru. Nah, ulama agak berbeda pendapat tentang tata cara membasuh tangan. Kalau seandainya dia diciduk pakai gayung dan disiram sendiri, maka sepakat ulama sunnahnya dari ujung jari sampai siku, arah basuhan. Tapi seandainya dia berwuduknya itu dari pancuran atau berwuduknya itu disiramkan orang, maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Kalau Imam Ibnu Hajar tetap mengatakan arah siraman kalau dari pancuran ataupun disiramkan orang, dituangkan orang, itu kalau Imam Ibnu Hajar tetap dari ujung jari sampai siku sunnahnya. Tapi menurut Imam Romli, kalau kita berwudu itu disiramkan orang yang menyiramkan, kita berwudu dari hasil bantuan orang tadi atau dari pancuran, maka menurut Imam Romli yang bagus dari siku menuju ujung jari. Nah, jadi manapun silakan dipakai. Jadi mau siku ke ujung jari, mau jari ke siku,
ada yang berpendapat seperti itu kalau kita butuh dari pancuran. Nah, sekarang kita masuk kepada dan keempatnya, artinya rukun yang keempat. Rukun yang keempat, menyapu satu juzuk, menyapu satu bagian, menyapu satu bagian daripada kulit kepalanya, daripada kulit kepala, atau menyapu setengah, atau menyapu walaupun dikatakan setengah bukan berarti bagi dua betul. Kalau dalam kitab Arab lain ini setengahnya artinya sebagian juga. Nah, atau menyapu sebagian rambut kepalanya yang di dalam hak kepalanya. Yang di dalam hak itu artinya batas. Kalau yang di terjemahan hak juga ditulis. Nah, betul, bukan terjemah ya. Alih tulisan, bukan alih bahasa. Karena cuma tulisannya yang berubah, bahasanya sama semua. Jadi hak itu artinya batasan. Nah, jadi yang rukun yang keempat dari wudhu itu adalah menyapu. Nah, kita sudah sempat singgung pertemuan-pertemuan sebelumnya perbedaan antara membasuh dan menyapu. Dan memang Al-Quran sendiri yang memang membedakan bahasa ini. Wamsilu wujuhakum, basuh wajah, tangan juga dibasuh. Begitu sampai bahasa kepala, wamsahu, dan usap dan sapu. Ulama katakan perbedaannya, kalau seandainya membasuh atau menyiram, itu airnya memang mengalir di anggota yang dibasuh, bergerak dia di anggota yang dibasuh. Siram wajah berarti ada pergerakan air di wajah. Siram tangan atau basuh tangan berarti ada pergerakan air di tangan. Sementara kalau menyapu, itu tak apalah sampai airnya bergerak, cukup diusap-usapkan saja. Nah, maka kalau ada handuk basah, nah, itulah yang diusapkan ke wajah ketika wudhu. Wajah basah semua habis itu, tapi tak memadai itu wudhunya. Kenapa? Karena handuk basah dielapkan ke wajah, bukan menyiram, bukan dibasuh itu namanya, tapi namanya menyapu atau mengusap. Kalau untuk wajah dan tangan tak memadai, tapi kalau untuk kepala nanti memadai yang seperti itu boleh. Nah, karena itulah yang dimaksud dengan menyapu. Tapi kalau wajah dan tangan tak boleh disapu. Wajah dan tangan itu harus disiram atau dibasuh. Nah, rukun yang keempat adalah menyapu sebagian kepala. Kepala itu ada kulit, ada rambut. Yang mana pun jadi. Mau kulit yang disapu boleh, mau rambut yang disapu juga boleh. Dengan catatan rambutnya tadi masih dalam hak kepala, masih dalam batasan kepala. Ada rupanya rambut di luar batas kepala, ada, bukan tempat tubuhnya. Ketika dijulurkan nanti keluar dia dari kepala. Nah, kita lanjutkan. Dan jika seurat rambut atau setengahnya sekalipun, walaupun yang diusap itu hanya sehelai rambut, sah juga. Sehelai rambut diusap, disapu, sah betul. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini untuk masalah ini ringan betul ya. Untuk mazhab Syafi'i masalah ini ringan betul. Ada orang wudhu cuma sehelai rambut sih. Pernah nonton Upin sama Ipin yang berambut sih. Misalnya yang mungkin gampang biar dapat contoh. Upin Upin kalau saya tak salah ingat Upin ya. Berambut ya satu cuma rambut. Seandainya lah si Upin praktek wudhu satu rambut tuh yang diusap sah dalam mazhab Syafi'i. Itu aja udah sah. Sehelai rambut tuh. Memang ringan betul mazhab Syafi'i untuk ini. Kalau mazhab Maliki wajib semua. Kalau mazhab Hanafi wajib 1/4. Syukurlah 1/4 seberapa. Kalau mazhab Hambali itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib semua. Pendapat kedua mengatakan setengah. Kalau mazhab Syafi'i sedikit saja boleh. Sedikit ukurannya seberapa? Sehelai rambut. Bahkan sebagian dari sehelai rambut pun boleh.
Rambutnya misalnya panjangnya 5 cm, yang dia usap yang cuma 2 cm saja, udah sah. Jadi maka tadi dikatakan walaupun seurat rambut, nah, sehelai rambut atau setengahnya sekali, atau sehelai rambut itu tak semua, setengah dari sehelai rambut tadi, itu pun sah kalau seandainya dia wudhu macam itu. Tapi jangan ada begitu wudhunya. Kita bukan mau cari yang sah saja, kita mau cari yang afdal, yang sempurna. Kalau kata almarhum Tuan Guru kami Ustaz Hafiz Yazid, Tuan Guru kita Ustaz Hafiz Yazid, itu hukum dalam mazhab Syafi'i, tapi bukan praktek Imam Syafi'i berwudu. Prakteknya Imam Syafi'i itu usap seluruh kepala. Kenapa? Karena kita tahu pasti Imam Syafi'i mau mengamalkan sunnah. Tapi hukum dalam mazhab Syafi'i ya seperti itu. Jadi bukan apa yang dipraktekkan ulama. Jadi memang nanti kalau kita belajar tasawuf sama belajar fikih itu agak beda. Kalau kita belajar fikih ya begitu didetailkan. Ini minimalnya, ini sudah sah nih. Tapi kalau belajar tasawuf nanti semua yang sunnah itu hendaknya dilakukan seperti ini. Karena terkadang ulama sufi tidak membedakan mana perintah wajib, mana perintah sunnah. Yang mereka tahu ini perintah sudah. Tadi bedakan yang tahu perintah buat. Larangan pun begitu, tak dibedakan mana makruh, mana haram. Pokoknya larangan jangan dibuat. Innal habibal mustafa du rafatin wa